masjid yang kaya akan sejarah dan tradisi keagamaannya. Berdirilah sebuah Ka'bah yang berwarna hijau, menjulang tinggi di tengah langit, dikelilingi oleh 4 menara yang memiliki makna yang dalam. Menara pertama melambangkan kearifan Sayyidina Abu Bakar, menara kedua keberanian Umar bin Khattab, menara ketiga kemurahan hati Utsman bin Affan, dan menara keempat keadilan Ali bin Abi Thalib. Kubah itu sendiri adalah perlambang keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, sang Rasul yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faria Syamilili. Kali ini akan membahas tentang Masjid Jami Al-Ittihad yang berada di kawasan Bojong, Pondok Terong, Kota Depok. Kali ini kita akan mencari tahu lebih dalam terkait sejarah dan tradisi keagamaan yang berada di Masjid Jami Al-Ittihad, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Ada apa aja sih di dalamnya? Yuk ikutin terus. Masjid Jami Al-Ittihad di Pondok Terong, Kota Depok memiliki struktur yang megah dan indah. Sejarah Masjid Jami Al-Ittihad merupakan bagian dari perjalanan panjang masyarakat sekitar dalam membangun dan memperindah tempat ibadah ini. Bagaimana perjuangan dan cerita di balik pembangunan masjid ini? Yuk simak lebih lanjut. Nama saya Haji Rusli W. Permana. Saya salah satu pengurus dari Masjid Jami Al-Ittihad, Kampung Bojong, Pondok Terong, RT 01 RW 04, Kelurahan Bojong, Pondok Terong, Kecamatan Cipayung, Kota Depok. Awalnya itu cukup lama sekali ya. Makanya Masjid Al-Ittihad termasuk masjid yang tertua di Kota Depok khususnya. Kemudian diawali dengan pada awal-awalnya itu dibangun bukan berupa masjid ya. Orang dulu itu kan bangunnya itu bangunan musola atau langgar gitu ya. Dan bangun juga pakai tiang bambu, pakai bilik gitu. Jalan dengan perkembangan waktu, ini sudah 5 kali renovasi ya sejak berdirinya. Kemudian itu renovasi pertama baru dibentuk dalam bentuk bangunan permanen. Suci Ramadan kita melaksanakan sholat raweh itu pasti kan. Kemudian di samping itu kita ada program buka puasa bersama, kemudian mengadakan kultum setiap raweh, tidak setiap raweh, setiap minggu kita adakan kultum, kemudian ada kuliah subuh. Setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian setelah selesai itu dilanjutkan dengan ceramah tausiah ya secara umum oleh seorang ustadz yang kita panggil, yang kita undang. Tantangan yang terbesar adalah anak-anak muda yang memang tidak cinta masjid gitu. Jadi kan kita juga ada misalnya habis tarawih kita ada tadarusan, kita udah sampaikan berulang-ulang kali pengumuman, mengajar dan sebagainya. Yang tadarus belum begitu banyak yang ikut tadarus. Jadi memang ke depan kita harus pemuda itu harus dikedepankan. Karena kan mereka yang akan meneruskan generasi tua ini. Ya kita selalu, contohnya kita adakan salah satu program buka bersama. Buka bersama, kita mengajak kepada jamaah sekalian dengan kita menjadwal misalnya ya. Kita menjadwal untuk mengantarkan takjil, apakah berupa takjil, makanan untuk berbuka puasa. Jadi kalau kita lihat dari tokoh-tokohnya yang ada di sini, yang makamnya ada di situ, itu memang sudah cukup lama. Cuma pendiriannya pada waktu awal pendirian itu tidak dalam bentuk bangunan permanen, banyak tokoh-tokoh yang dimakamkan di situ.
Ya karena Raden itu, Raden Jangkrik. Oh, Dia termasuk aulia Allah. Kalau di sini kan juga ada situs di namanya Raden Sungging. Mungkin Raden pernah Sungging. buka aja ada Raden Sungging di sini Iya. di Pondok Jaya. Nah, yang di Pageri itu adalah Raden Sugiri yang saya bilang tadi, Hmm. yang panggilannya Raden Jangkrik. Tentunya harapan kita, masjid ini kan sudah direnovasi dan berdiri megah 2 lantai. Ya tentunya kita harapkan terutama masyarakat sekitar jamaah yang ada dimanfaatkan. Ketika hendak memasuki tempat parkir, janganlah lewatkan gapura dengan ukiran sebuah ayat ke-9 dari surat At-Taubah. Ayat tersebut menjadi pengingat yang tegas bagi umat muslim untuk senantiasa melaksanakan sholat dan membayar zakat sebagai wujud taat kepada Sang Pencipta. Semoga setiap langkah dan ibadah kita senantiasa mendapat ridhonya. Amin. Kita sudah bersama dengan Risma atau pemuda yang ikut menyukseskan kegiatan keagamaan yang ada di Masjid Jami Al-Ittihad. Kalau boleh tahu namanya, Nama saya Alif Muhammad Ridwan, biasa dipanggilnya Alif. kalau boleh tahu apa aja sih kegiatan sosial yang biasa dilakukan di masjid ini selama bulan Ramadan? Untuk kegiatan sosial sendiri di Masjid Jami Al-Ittihad ini, biasa kami mengadakan adanya buka puasa bersama. Tentunya dengan tetangga masjid ataupun para orang-orang yang baru pulang kerja dan menyempatkan dirinya untuk buka puasa bersama dengan orang-orang di masjid ini. Lalu kemudian selain itu kita juga mengadakan yang namanya sahur keliling. Ini untuk apa? Untuk mencegah daripada anak-anak muda yang seperti kita ketahui jika membangunkan sahur itu kan dia biasanya menggunakan petasan seperti itu ya. Dan tentu saja ini dapat mengganggu kenyamanan umum, ketertiban umum. Dan untuk mencegah hal itu, kami tampung para pemuda-pemudi ini untuk bisa membangunkan sahur dengan cara yang lebih ramah, yang lebih sopan, aneka ragam. Sangat banyak sekali, mulai yang pertama yang tarawih berjamaah, kemudian tadarusan. Kemudian kita juga ada namanya pengajian, mungkin diadakannya itu setelah subuh, kemudian sebelum waktu berbuka puasa. Dan di sela waktu itu kita juga memberikan ilmu kepada anak-anak supaya mereka itu tumbuh menjadi generasi yang paham dengan agamanya. Ada gak sih Kak harapan Kakak untuk masjid ini di bulan Ramadan mendatang? Untuk harapan saya sih semoga ke depannya bukan hanya Ramadan saja tentunya, yaitu mungkin di luar Ramadan nantinya adalah supaya lebih banyak terlibat anak-anak muda di sini dalam kegiatan keagamaan, kegiatan sosial. Harapan saya ada lebih banyak kegiatan keagamaan lagi. Di samping kita mengadakan taklim rutin, kita akan mengadakan namanya pengajian khusus untuk para anak-anak supaya mereka paham dengan Al-Quran dan tentunya mereka juga bisa tahu bagaimana ilmu dasar agama seperti bagaimana cara wudhu yang benar, cara sholat yang benar itu seperti apa, dan tentunya sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Tempat yang berluas 1.300 meter ini merupakan tanah wakaf yang diwakafkan oleh Haji Muhammad Hussein. Banyak juga tokoh-tokoh yang ada di dalam masjid ini merupakan keturunan langsung dari Raden Sugiri atau Raden Jangkrik, yang semuanya dimakamkan di samping Masjid Jami Al-Ittihad. Masjid Jami Al-Ittihad ini sudah beberapa kali direnovasi. Pada renovasi pertamanya tahun 1969, dikatakan para warga bergotong royong untuk merenovasi masjid tersebut. Dari awal yang masih berbentuk langgar, diruntuhkan tanpa menjaga bentuk keasliannya, sehingga sampai dinyatakan cagar budaya, masjid ini pun berhenti direnovasi kecuali untuk beberapa perbaikan yang harus disetujui oleh pihak cagar budaya. Renovasi pada tahun 1969 menjadi tonggak awal pengabdian seluruh warga dengan gotong royong mengangkut material dari Sungai Ciliwung. Pembangunan dimulai oleh Haji Ketong
dan Kiai Haji Abdullah dari Pondok Terong. Dilanjutkan oleh generasi penerusnya dengan spiritualitas yang sama kuatnya. Menjadi tempat ziarah bagi peziarah yang ingin berdoa dan menghormati jasa mereka. Tradisi ini dilestarikan oleh warga yang memahami peran besar wali-wali dan ulama Pondok Terong, termasuk Haji Ketong dan Kiai Haji Abdullah dalam menyebarkan dakwah Islam di wilayah tersebut. Dari informasi yang kami dapatkan, Masjid Jami Al-Ittihad ini bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga tempat berkumpul dan merajut kebersamaan jamaah, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Sekaligus sebagai cagar budaya yang telah berdiri sejak 2,5 abad tahun yang lalu, yang harus kita jaga kelestariannya. Semoga Masjid Jami Al-Ittihad ini terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi masyarakat sekitar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.